Shalom para pemirsa yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Anda sudah mau menonton video saya dan berlangganan video-video saya di channel ini. Pemirsa, sebelumnya saya sudah sampaikan bahwa 2017 adalah tahun kita semua menyeberangi jembatan. Di tahun 2014 itu juga tahun di mana kita menyeberangi jembatan, dan 2017 sekali lagi kita menyeberangi jembatan. Menyeberangi jembatan, hal ini bukan berarti sesuatu jembatan yang besar, yang mudah, tetapi jembatan bagaikan satu rambut dibelah 7, pemirsa. Jadi Anda perlu penyertaan Tuhan dan dukungan Tuhan, dan perlu tangan Tuhan yang kuat dan perkasa untuk membawa Anda sampai ke seberang jembatan tersebut. Pemirsa, kalau kita sudah melewati jembatan, ini berbicara tentang Anda akan naik level dan Anda memasuki tahun keadaan yang lebih baik di tahun 2018. Demikian juga hal ini ada perbedaan, saya ingin sampaikan, antara menyeberang jembatan dan pemirsa, kalau kita bangsa Indonesia, di Indonesia khususnya, itu setiap 17 Agustus itu ada banyak perlombaan untuk memperingati kemerdekaan bangsa dan negara kita, Republik Indonesia. Nah, itu biasanya ada permainan waktu saya kecil dan waktu saya masih ada di Indonesia, itu bernama perlombaan naik pohon pucung, bukan, pohon pinang. Nah, di atas pohon pinang itu, ini pohon pinang sebenarnya bukan pohon, tapi kayak tiang yang dikasih minyak oil, minyak pelicin, dan sangat licin sekali. Nah, di puncak pohon pinang itu ada hadiah-hadiah, ada baju baru, ada tremos, ada bermacam-macam hadiah, pemirsa, di puncak. Nah, pemirsa, itu ini juga tahun sesulit itu untuk mendapatkan hadiahnya. Ya, Anda akan naik. Ada yang baru sebentar sudah nggak bisa naik ke puncak, ada yang sampai pertengahan terjatuh, ada yang sudah hampir nangkep hadiahnya, ternyata tidak bisa, pemirsa, terjatuh ke bawah karena tidak mudah, sangat licin. Demikian juga beda, pemirsa, kalau naik puncak pohon pinang, Anda walaupun sudah dapat hadiah, dia akan turun lagi. Tapi kalau menyeberang jembatan, ini berbicara Anda tidak perlu lagi untuk kembali lagi, karena Anda akan, asalkan Anda bergaul karib terus intim dengan Tuhan, maka Anda tidak perlu kembali lagi, dalam arti mengalami masa-masa mungkin perekonomian Anda susah. Kalau sistem dunia berkata hidup ini bagaikan roda berputar, tapi bagi kita, kenapa kita umat Kristen dikatakan lebih dari pemenang, pemirsa? Kalau pemenang itu suatu saat bisa kalah, tapi lebih dari pemenang adalah kita selalu hidup di dalam berkemenangan. Jadi kita tidak perlu lagi kembali turun ke bawah, tapi kita akan terus naik selama kita hidup benar di hadapan Tuhan. Nah, pemirsa, di dalam kita menyeberang itu nanti, dan kita sudah mulai, ya, ada trik-trik iblis untuk memancing amarah Anda. Jadi banyak iblis akan bisa menggunakan media orang lain, mungkin orang terdekat Anda, mungkin tetangga Anda, mungkin teman kuliah Anda, mungkin teman kerja Anda, mungkin bawahan Anda, mungkin majikan Anda, mungkin bos Anda, sesama manusia, pokoknya manusia, tapi dia dipakai oleh media iblis untuk memancing Anda marah. Mungkin dia mengirim pesan, tulisan-tulisan di mana membuat Anda marah sekali. Tetapi mari kita tidak terpancing, pemirsa. Jangan sampai kita terpancing. Kita diam, mau diapakan, dimaki, dicaci maki, dibilang binatang, dibilang apapun, yang penting kita benar di hadapan Tuhan. Sebab semua itu, dibalik semua itu,
dalangnya adalah iblis, untuk memancing Anda terjatuh, sehingga Anda tidak bisa sampai ke seberang jembatan tersebut. Nah, seberang jembatan Anda menyeberang itu adalah promised land, tanah perjanjian, di mana ada banyak susu dan madu, di mana yang belum menikah di 2018 akan ketemu jodoh menikah. Atau bahkan ada yang menyeberang jembatan dengan sangat cepat dan sukses, sehingga sebelum 2018 Anda sudah menyeberang jembatan dengan sukses, dan itu anugerah pemirsa. Anda bersyukur. Yang belum menikah di 2017. Yang belum dipromosikan 2017. Tetapi yang terpenting pemirsa, jangan sampai saya dan Anda terpancing marah. Sebab iblis akan tidak hanya sekedar menyerang dengan stres, dengan depresi, dengan kekudusan. Ada yang akan terjatuh hanya karena apa? Tidak bisa menjaga kekudusan pemirsa. Itu tidak hanya rakyat, jemaat, umat biasa, tapi pemimpin. Karena kita harus berdoa dan berjaga-jaga. Itu kuncinya supaya kita tidak jatuh dalam pencobaan. Pemirsa, di tahun 2017 adalah titik awal juga. Sebelumnya sudah, tapi ini akan intensitasnya, kapasitasnya akan lebih, bobotnya lebih kuat. Di mana orang-orang yang standar sebelum-sebelumnya tidak dianggap oleh sesama manusia, Tuhan akan munculkan. Tuhan yang dianggap orang tidak mampu akan diberi kemampuan pada saat dia mengandalkan Tuhan. Setiap orang pemirsa, saya dan Anda pasti ada keterbatasannya, tetapi kita mengandalkan Dia yang tidak terbatas, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Pemirsa, kuncinya adalah jangan sampai kita terpancing. Kita pokoknya fokus. Mari kita lihat di dalam 1 Korintus 2. Saya kira di 1 Korintus 2. Saya akan cari. Iya betul. 1 Korintus 2 pasal 2. Sebab aku, dalam bahasa Inggris dulu, for I determined not to know anything among you except Jesus Christ and Him crucified. Pokoknya dalam bahasa Indonesia, sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Orang mau pada gosip, jangan ikuti-ikutan. Orang mau memaki saya dan Anda, biarin aja. Pokoknya aku tidak. Orang-orang di sekitar pada memfitnah satu sama lain, saling menjatuhkan, jangan ikut-ikutan. Pokoknya mata kita tertuju kepada panggilan Yesus Kristus. Sekali lagi pemirsa, saya dan Anda, banyak di antara Anda yang tidak dianggap, akan dipromosikan oleh Tuhan. Yang dianggap tidak mampu akan diberi kemampuan. Kenapa? Supaya jangan ada seorang pun yang sombong. Kalau nggak salah ada di 1 Korintus berapa ya? 1 Korintus 1 kalau salah. Tapi saya berharap dibaca di rumah. Ya, 1 Korintus 1 ayat yang ke-26 sampai 28. Ingat saja saudara-saudara bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil menurut ukuran manusia. Tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi orang-orang yang seperti itu tadi, apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Apa semua tujuannya? Ayat yang ke-31. Saya skip ya. Anda baca di rumah. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Jadi tujuan Tuhan akan memakai orang-orang yang tidak terpandang menjadi dinaikkan, menjadi dipandang, dalam arti diperhitungkan. Anda mungkin tidak pernah diperhitungkan selama ini standarnya. Tapi kalau Anda dan saya melekat kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kemampuan, Tuhan akan memberikan hikmat. Pemirsa, mohon maaf bagi Anda, mungkin Anda seorang pendeta. Saya tidak pendeta, bukan pendeta. Saya nggak tahu, mungkin nanti saya akan menjadi pastor, menjadi pendeta.
Saya bukan pemuka agama, saya masih kuliah dan saya latar belakang dari perbankan dan perhotelan dan dunia pariwisata. Pemirsa, mohon maaf bagi Anda para pendeta, pastor, atau pemuka agama yang lain kalau kok nonton video ini. Untuk masuk surga bukan berarti harus menjadi pendeta. Karena nanti banyak pendeta ternyata juga tidak sampai ke seberang jembatan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jadi yang terpenting di sini adalah kerendahan hati dan selalu berjaga-jaga dan berdoa. Pemirsa, mari saya dan Anda berdoa saat ini. Anda ikutin Tuhan Yesus Kristus Bapa. Aku mohon anugerah-Mu ya Tuhan Yesus Kristus untuk pergi dan tidak berbuat dosa lagi. Biar aku pergi dari kubangan dosa, dari kenikmatan dosa, pergi dan tidak berbuat dosa lagi. Pada saat ini aku mau menerima Engkau. Aku membuka hatiku untuk menerima Engkau ya Yesus Kristus sebagai Tuhanku dan Juru Selamatku. Tuhan Yesus, tolonglah aku ya Tuhan Yesus Kristus supaya aku tidak terpancing untuk marah balik, untuk menyerang balik pada saat iblis menggunakan media orang lain untuk memancing amarahku. Tolong Roh Kudus, kuasai aku, lidahku, mataku, pikiranku. Bekerjalah pada 4 area itu, yaitu juga telingaku, supaya aku tidak salah berlaku, bertindak. Terima kasih Bapa, doa ini aku panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, mengucap syukur. Amin, amin, amin. Pemirsa, Anda bisa tumpangkan tangan. Kalau Anda nggak bisa mengikuti, tapi Anda usahakan untuk mengikuti kata-kata saya tadi, sehingga akan terpenetrasi, masuk ke dalam roh jiwa dan Anda, pikiran Anda, dan dalam hati Anda, itu maksud saya. Terima kasih Anda sudah berlangganan video-video saya. Saya berharap video ini bermanfaat, berguna, dan menjadi berkat bagi saya. Salam dari Kota Internasional Hong Kong. Salam sukses dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus yang melampaui segala akal menyertai saya dan Anda. Amin. Amin. Amin.